perkenalkan nama saya Warzakiyah dengan NIM 2021111046. Saya dari Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Prodi Ilmu Hukum. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum yang diampuh oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M.Hum. Pada awal tahun 2023, terjadi konflik tanah di Desa Mandala antara warga adat dan sebuah perusahaan yang mengklaim memiliki sertifikat legal dari tanah tersebut. Dari pembahasan di atas, muncul beberapa pertanyaan, yakni apa yang dipermasalahkan. Apa yang dipermasalahkan adalah hak atas tanah adat yang telah dikelola oleh warga selama puluhan tahun. Siapa saja yang terlibat? Nah, yang terlibat adalah warga, desa, perusahaan, dan pemerintah daerah. Di mana peristiwa ini terjadi? Ya, peristiwa ini terjadi di lahan adat Desa Mandala. Kapan konflik ini muncul? Ya, konflik ini muncul adalah ketika perusahaan mulai menggusur lahan pada awal tahun. Bagaimana konflik ini berkembang? Ya, konflik ini berkembang itu pada saat warga mulai melakukan protes karena tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut. Dari perspektif filsafat hukum kodrat, tanah adat dipandang bukan hanya sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari hak kodrati yang melekat pada manusia dan komunitasnya. Hak ini dapat dihapuskan hanya karena keberadaan dokumen hukum formal seperti sertifikat tanah. Tanah adat memiliki dimensi yang melampaui sekadar kepemilikan fisik. Ia adalah sumber kehidupan, identitas budaya, dan warisan yang menghubungkan generasi masa kini dengan nenek moyang mereka. Pandangan ini mendapatkan hak atas tanah adat sebagai bagian dari keadilan alamiah yang wajib dilindungi. Dalam kerangka hukum kodrat, keadilan adalah nilai universal yang harus menjadi dasar legitimasi hukum formal. Ketika hukum positif atau legalitas formal perusahaan bertentangan dengan nilai-nilai moral universal sebagai hak atas kehidupan dan keberlanjutan budaya, hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Thomas Aquinas memberikan landasan filosofis yang relevan dalam konflik ini, di mana ia menegaskan bahwa hukum positif hanya sah jika sesuai dengan hukum kodrat. Hukum kodrat menurut Aquinas adalah bagian dari hukum Tuhan yang tercermin dalam akal budi manusia. Oleh karena itu, hukum positif yang bertentangan dengan keadilan alamiah seperti penggusuran tanah adat tanpa mempertimbangkan hak moral warga tidak dapat memiliki hak legitimasi yang sah. Dalam konteks Desa Mandala, tindakan perusahaan dapat dianggap melanggar prinsip keadilan kodrat karena tidak menghormati hak moral warga adat atas tanah mereka. Selain itu, pengabaian terhadap dialog dengan masyarakat adat bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan yang dianut dalam hukum kodrati seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan keseimbangan hubungan sosial. Pemikiran John Locke tentang hak kodrati atas properti juga memberikan argumen yang kuat bagi warga adat Desa Mandala. Locke berpendapat bahwa hak atas properti adalah hak kodrati yang muncul dari kerja manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara sah. Hak ini dapat bergantung sepenuhnya pada pengakuan hukum formal, tetapi pada fakta bahwa properti tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kasus Desa Mandala, warga adat memiliki klaim moral yang kuat atas tanah tersebut karena telah mengelola dan bergantung pada lahan tersebut selama berpuluh-puluh tahun. Ya, dengan demikian, meskipun dokumen perusahaan hukum formal, hak moral warga adat harus tetap diakui dan dihormati karena tanah tersebut adalah hasil kerja mereka dan menjadi sumber kehidupan komunitas tersebut. Konflik tanah adat di Desa Mandala mencerminkan ketegangan mendasar antara kepastian hukum formal dan keadilan kodrati yang lebih mendalam. Dalam kerangka filsafat kodrat, penyelesaian konflik harus berfokus pada keadilan yang menghormati hak-hak kodrati warga adat, termasuk hak atas tanah sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya. Penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan dialog antara warga adat, perusahaan, dan pemerintah.
Dialog ini harus memastikan bahwa hak moral keluarga adat tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi secara hukum dan moral. Dengan cara ini, konflik dapat diselesaikan secara adil sehingga menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang hakiki, yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori hukum kodrat. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Thank you for watching.